Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, ma'am and friends. I hope that all of us are always in good health and good condition. Amin ya rabbal alamin. I would like to say thank you for coming to our video. We are from Group 10 with the members are Dila Sofira, Khairani Ulandari, dan Naim Sri Valira Nabila. In this occasion, we will discuss about understand, noticing, anxiety, authoritarian, and democratic in mathematics learning. Now, I will explain about first material, noticing in mathematics learning. Seorang pendidik yang baik ialah pendidik yang mempunyai karakter dengan ciri dan prinsip yang profesional, yang memunculkan berbagai kelebihan seperti penguasaan materi, dapat memotivasi peserta didik dalam belajar, dan dapat mengeksplorasi peserta didik untuk mencapai prestasi dalam belajar yang optimal. Noticing is a teacher form of observation to his or her student to develop the interests and talents of the learner. Noticing adalah bentuk pengamatan yang dilakukan seorang guru kepada siswanya untuk mengembangkan minat dan bakat dari peserta didik tersebut. In the process of mathematics learning, there is a great need for hard work at process educational component. So a teacher must be equipped with a measure of competence to become a professional and characterless teacher to achieve a goal in learning. Dalam proses pembelajaran matematika sangat dibutuhkan sikap bekerja keras dalam mengolah komponen pendidikan. Seorang guru harus dibekali dengan sejumlah kompetensi agar menjadi seorang guru yang profesional dan berkarakter agar tercapai tujuan dalam pembelajaran. In the learning comes the following process. First, information storage system. The information storage system is composed of the following structural units are receptor, sensing register, short-term memory, long-term memory, center for reaction, planning or answer, implementation centers, and feedback. First, receptors. The subject receives stimuli originating from the environment, accommodate the sensory organs or receptor, and process the stimuli to be distributed to the nervous system through a sensory list. Subjek menerima rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan, ditampung oleh alat-alat indera atau reseptor, dan mengolah rangsangan-rangsangan itu untuk kemudian disalurkan ke sistem saraf melalui daftar sensori. Next, sensing register. These sensing registers serve to accommodate a number of information from the sense such as sight, hearing, touch, smell, and taste, and select the incoming information to form a conceptual anomaly. Register indera ini berfungsi untuk menampung sejumlah informasi dari indera seperti penglihatan, pendengaran, peraba, pembau, dan pengucap, dan mengandalkan seleksi terhadap informasi yang masuk sehingga berbentuk suatu kebulatan konseptual. Next, short-term memory. The capacity of short-term memory is limited both in terms of the amount of information can be accommodated and in terms of the time available to process information. Daya tampung short-term memory terbatas baik dari segi jumlah informasi yang didapat ditampung maupun dari segi waktu yang tersedia untuk mengolah informasi. Next, long-term memory. Information that is successfully processed in short-term memory is entered into long-term memory to be stored as information that is ready to use when needed. Long-term memory has a very large capacity or unlimited. Informasi yang dihasilkan diolah di memori jangka pendek masuk ke dalam memori jangka panjang untuk disimpan sebagai informasi yang siap dipakai pada saat dibutuhkan. Memori jangka panjang memiliki kapasitas yang sangat besar atau tidak terbatas. For capacity planning or answer. The reaction planning or answer center store the information stored in long-term memory and convert it into a reaction plan which is then channeled to the implementation center or effector.
Pusat perencanaan reaksi atau jawaban penampung informasi yang disimpan dalam memori jangka panjang dan mengubahnya menjadi rencana reaksi yang kemudian disalurkan ke pusat pelaksanaan atau efektor. Next, implementation centers. Centers or implementation effector accommodate the result of planning and implement plan in the form of action and deed. The effector include a muscle and gland which manifest responses or reaction to the environment in accordance with the provision given by the planning center. Pusat-pusat pelaksana atau efektor menampung hasil perencanaan dan melaksanakan rencana dalam bentuk tindakan atau perbuatan. Efektor meliputi semua otot dan kelenjar yang mewujudkan jawaban atau reaksi terhadap lingkungan sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pusat perencanaan. Next, the last one, feedback. Feedback is the end of an information storage system where the subject gets feedback from the environment in the form of comments from other people on this action, which means that the object get information that the entire learning process has been running correctly. Umpan balik adalah akhir dari sistem penyimpanan informasi di mana subjek dapat umpan balik dari lingkungan berupa komentar dari orang lain terhadap tindakan tersebut, yang artinya subjek mendapat konfirmasi bahwa keseluruhan proses belajar telah berjalan dengan baik. The number 2, information storage in learning is first, process of memory. Process of memory is input, save, and recovering. Input, memasukkan pelajaran ke dalam ingatan dapat secara sengaja dan tidak sengaja. Yang kedua, menyimpan apa yang telah dipelajari biasanya akan disimpan dalam bentuk jejak-jejak atau bias menimbulkan kembali. Lalu, recovering, menimbulkan kembali ingatan yang sudah disimpan dapat ditempuh dengan mengingat kembali dan mengenal kembali informasi-informasi dalam memori. Next, long-term memory learning. Some of the memory process in the learning are remember meaning, remember the use, remember the taste. Next, transfer of learning. Transfer of learning is showing a transfer in the sense of using learning outcomes, for example in school, to deal with situation, event, problems, and so on in the other environment, or example society. Transfer belajar adalah menunjukkan adanya pemindahan dalam arti menggunakan hasil belajar, misalnya di sekolah, untuk menghadapi situasi, kejadian-kejadian, masalah-masalah, dan sebagainya di lingkungan lain seperti di masyarakat. Next, anxiety. Anxiety is an uncomfortable feeling, fear, and anxiety in a person's everyday life. The anxiety of mathematical learning is a form of individual feeling, such as fear, anxiety, and discomfort in the face of problems in mathematics, or in carrying out mathematical learning with various kinds of symptoms present. Anxiety atau kecemasan adalah suatu perasaan yang tidak nyaman, takut, dan tegang dalam diri seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Kecemasan pembelajaran matematika adalah bentuk perasaan individu seperti perasaan takut, tegang, cemas, dan tidak nyaman ketika menghadapi persoalan dalam matematika atau dalam melaksanakan pembelajaran matematika dengan berbagai jenis gejala yang ditimbulkan. Perasaan seperti ini biasanya disebabkan karena adanya pengalaman pribadi yang terkait dengan guru atau ejekan dari teman karena tidak dapat menyelesaikan persoalan dalam matematika. Ashcraft defines mathematical anxiety as attention, anxiety or fear that interferes with math performance. Ashcraft mendefinisikan kecemasan matematika sebagai perasaan ketegangan, cemas, atau ketakutan yang mengganggu kinerja matematika. Siswa yang mengalami kecemasan matematika cenderung menghindari situasi di mana mereka harus mempelajari dan mengerjakan matematika. Richardson and Swin cite that math anxiety involves feelings of tense and anxiety that affect
in various ways when resolving math problems in real and academic life. Sedangkan Richardson dan Swin menyatakan bahwa kecemasan matematika melibatkan perasaan tegang dan cemas yang mempengaruhi dengan berbagai cara ketika menyelesaikan soal matematika dalam kehidupan nyata dan akademik. In the revised mathematics anxiety rating scale developed by Alexander and Martry, the anxiety scale is divided into 3 criteria. Dalam the revised mathematics anxiety rating scale yang dikembangkan oleh Alexander dan Martry, skala kecemasan dibagi dalam 3 kriteria yaitu: First, anxiety over math study, kecemasan terhadap pembelajaran matematika. Second, anxiety about math test. Kedua yaitu kecemasan terhadap tes atau ujian matematika. And the last, anxiety about test and numeral math. Dan yang terakhir yaitu kecemasan terhadap tugas-tugas dan perhitungan numerikal matematika. A variety of people who are concerned about math management according to Eliot as follow. Macam-macam orang yang merasa cemas terhadap pembelajaran matematika menurut Eliot sebagai berikut. A math class individual but he does not apply the concept he has learned. Individu yang hafal matematika namun ia tidak mengaplikasikan konsep yang diperolehnya. Individual who stay away from mathematics. Individu yang menghindari matematika. Individual who feel inadequate or expert in the field of mathematics. Individu yang merasa tidak hebat atau ahli dalam bidang matematika. Trujillo and Hatfield observed that the cause of math anxiety can be classed in the 3 categories as follow. Trujillo dan Hatfield menyatakan bahwa penyebab kecemasan matematika dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu psychological or emotional factor, environmental or social factors, and intellectual factors. According to the National Council of Math Teachers, the way to eliminate the anxiety of students in studying mathematics is accommodate different learning style, mengakomodasi untuk gaya belajar yang berbeda, create a variety of environmental testing, menciptakan berbagai pengujian lingkungan, positively design experience in math class, merancang positif pengalaman di kelas matematika, in ways that do not fear being wrong in answer or resolve math problems. Menekankan bahwa jangan takut salah dalam menjawab atau menyelesaikan masalah matematika. Letting students have some input in their own evaluation. Membiarkan siswa memiliki beberapa masukan dalam evaluasi mereka sendiri. Allowing for a different social approach to learning mathematics. Memungkinkan untuk pendekatan sosial yang berbeda untuk belajar matematika. And the last, emphasizes the importance of original thought of qualities rather than simultaneous manipulation of formula. Dan yang terakhir yaitu menekankan pentingnya asli berpikir kualitas daripada manipulasi hafalan rumus. Next, authoritarian. The meaning of the word authoritarian is ruler, arbitrary, wants to win alone, selfish, does not want to listen to other people's opinion as if he is the most correct. An authoritarian teacher is a teacher who does not want to listen to the opinions of their students, as if he is the one who understands the most in his field. His students are not given the opportunity to be active and creative. Arti kata otoriter adalah penguasa, sewenang-wenang, ingin menang sendiri, egois, dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, seolah-olah dialah yang paling benar. Guru yang otoriter adalah guru yang tidak mau mendengarkan pendapat siswanya, seolah-olah beliaulah yang paling mengerti di bidangnya. Siswanya tidak diberi kesempatan untuk beraktivitas dan berkreasi. Bagi siswa, diajar oleh guru dengan gaya mengajar seperti ini seperti sedang mimpi buruk, dan jam pelajaran terasa sangat panjang. According to Ibrahim, the advantages of the authoritarian style can be effective if the leader has a high status than his followers, suitable for situations that require seriousness and discipline, suitable for situations where followers lack self-confidence and feel the need for
protection from the coach, while the weaknesses are many participants feel depressed and unable to get suggestion and input from followers that are actually useful. Menurut Ibrahim, kelebihan gaya otoriter ialah dapat efektif bila pemimpin berstatus lebih tinggi dibanding pengikutnya, cocok untuk situasi yang memerlukan keseriusan dan kedisiplinan, cocok untuk situasi di mana pengikut kurang memiliki percaya diri dan merasa perlu perlindungan dari pelatihnya. Sedangkan kelemahannya ialah banyak peserta yang merasa tertekan dan tidak dapat memperoleh saran dan masukan dari pengikut yang sebenarnya bermanfaat. The characteristics of authoritarian leadership are: give commands that are enforced and must be obeyed, determine policy for all parties without consulting students, task-oriented in the sense of instruction of guidance, give to students of excitement only, without paying attention to the human relationship between teachers and students. Students' initiative or opinions are rarely considered. Lack of confidence in students' abilities, feel must right and always right. Ciri-ciri kepemimpinan yang otoriter adalah memberikan perintah-perintah yang dipaksakan dan harus dipatuhi, menentukan kebijakan untuk semua pihak tanpa berkonsultasi dengan para siswanya, berorientasi pada tugas dalam artian petunjuk atau bimbingan yang diberikan kepada siswa berupa tugas semata, tanpa memperhatikan hubungan manusiawi antara guru dan siswanya. Inisiatif atau pendapat siswa jarang diperhatikan. Kurang percaya terhadap kemampuan siswa, dan merasa paling benar dan selalu benar. Authoritarian attitudes that are applied by a teacher in managing learning often have a less positive effect on students, including: student becomes passive and die of initiative, which in turn reduces student interest in learning. Student becomes less independent in the learning process because they are always waiting for instruction and direction from the teachers. So do student complaints and discipline only occurs when the teacher is the classroom or around student. Sikap-sikap otoriter yang diterapkan seorang guru dalam mengelola pembelajaran seringkali membawa pengaruh yang kurang positif bagi para siswa. Di antaranya, siswa menjadi pasif dan mati inisiatifnya, yang pada akhirnya mengurangi ketertarikan siswa untuk belajar. Siswa menjadi kurang mandiri dalam proses pembelajaran, karena selalu menunggu petunjuk dan arahan dari guru. Kepatuhan dan kedisiplinan siswa bersifat semu, hanya terjadi jika guru berada di dalam kelas atau di sekitar para siswa. Pengaruh-pengaruh seperti ini tentu bukanlah hal yang paling baik dalam proses pembelajaran di sekolah. Okay, the last material about democratic in mathematics learning. Democratic learning is learning in which there is a two-way interaction between teacher and students. The teacher provides learning material by always providing opportunities for students to actively give reactions such as asking questions or giving critical responses without fear. In fact, if necessary, students are allowed to review the teacher's information or opinion if they have different information or opinions. Jadi, pembelajaran yang demokratis adalah pembelajaran yang dalamnya terdapat interaksi dua arah antara guru dan siswa. Guru memberikan bahan pembelajaran dengan selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif memberikan reaksi seperti bertanya, maupun memberi tanggapan kritis tanpa ada rasa takut. Bahkan, kalau perlu, siswa diperbolehkan menyanggah informasi atau pendapat guru jika memang dia mempunyai informasi atau pendapat yang berbeda. Hasil belajar pada dasarnya merupakan hasil reaksi antara bahan pelajaran, pendapat guru, dan pengalaman siswa. Nah, pembelajaran demokratis memungkinkan terjadinya proses dialog yang berujung pada pencapaian tujuan instruksional yang ditetapkan. Tanpa demokrasi di kelas, guru akan menjadi penguasa tunggal yang tidak dapat diganggu-gugat. Siswa terkekang dan akhirnya potensi kreativitas terbunuh. Democratic learning is urgent enough to be implemented in the classroom because of three things, namely: 1. Teachers are no longer the only source of learning. 2.
the complexity of life that students will face after graduating. 3. In the context of community democratic education, students should be accustomed to having a democratic attitude from an early age, free of opinion but in the rule of game. 3 hal yang menyebabkan pembelajaran demokratif cukup mendesak untuk diimplementasikan di kelas. Yang pertama, guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Karena akses terhadap berbagai sumber informasi sangat luas. Bisa meliputi televisi, radio, buku, koran, majalah, dan internet. Yang kedua, kompleksnya kehidupan yang akan dihadapi siswa setelah lulus. Masa depan menuntut siswa untuk menyesuaikan diri. Prinsip belajar yang relevan yaitu belajar bagaimana belajar yang dapat terjadi apabila siswa dalam kegiatan pembelajaran telah dibiasakan untuk berpikir mandiri, berani berpendapat, dan berani bereksperimen. Nah, yang ketiga, dalam konteks pendidikan demokrasi masyarakat, siswa hendaknya sejak dini telah dibiasakan bersikap demokratis, bebas berpendapat tetapi dalam rule of the game. Ini bisa dimulai di kelas dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang menekan adanya demokrasi. Pembelajaran yang demokratis memungkinkan terjadinya proses dialog yang berujung pada pencapaian tujuan pembelajaran sesuai kompetensi dan potensi peserta didik. Prinsip belajar yang relevan adalah belajar bagaimana belajar. Artinya target pembelajaran di kelas bukan sekedar penguasaan materi, melainkan siswa harus belajar juga bagaimana belajar. Ini bisa terjadi apabila dalam kegiatan pembelajaran siswa telah dibiasakan untuk berpikir mandiri, berani berpendapat, dan berani bereksperimen. Tanggung jawab guru yang menempatkan diri, teman dialog bagi siswa lebih besar daripada guru yang hanya memindahkan informasi yang harus diingat siswa. Sebab, guru yang sedang memupuk sikap keberanian, sikap kritis, dan sikap toleran terhadap pandangan yang berbeda, bahkan bertentangan sekalipun, melalui tradisi saling tukar pandangan dalam menyiapkan suatu masalah. Nah, tradisi dialogis ini sebagai salah satu bentuk suasana yang mendukung pembelajaran demokratis, yaitu suasana yang melibatkan para siswa dalam proses pembelajaran secara maksimal dengan memperhatikan sepenuhnya terhadap inisiatif, pemikiran, gagasan, ide, kreativitas, dan karya siswa. Mereka diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menjadi subjek dalam proses pembelajaran. Di sini, pendidik harus sadar dan mampu membangun gaya belajar siswa, di mana setiap siswa memiliki gaya belajar yang unik dan harus diberi kebebasan dalam menjalaninya. Next, according to Greenish and Schulman, two-way communication in mathematics has a role. First, the central force for students in formulating mathematical concepts and strategies. Second, the capital of success for students on approaches and solution in mathematical exploration and investigation. Third, a place for students to communicate with their friends to obtain information, share thoughts and findings, brainstorm, assess and sharpen ideas to convince others. Jadi, matematika umumnya identik dengan perhitungan angka-angka dan rumus-rumus, sehingga muncullah anggapan bahwa skill tidak dapat dibangun pada pembelajaran matematika. Anggapan ini tentu tidak tepat, karena menurut Greenish and Schulman, komunikasi dua arah dalam matematika memiliki peran. Yang pertama, kekuatan sentral bagi peserta didik dalam merumuskan konsep dan strategi matematika. Yang kedua, modal keberhasilan bagi peserta didik terhadap pendekatan dan penyelesaian dalam eksplorasi dan investigasi matematika. Yang ketiga, wadah bagi peserta didik dalam berkomunikasi dengan temannya untuk memperoleh informasi, membagi pikiran dan penemuan, curah pendapat, dan menilai dan mempertajam ide untuk meyakinkan yang lain. Hal ini senada dengan Lindquist yang menyatakan bahwa kita memerlukan komunikasi dalam matematika jika hendak meraih secara penuh tujuan sosial seperti melek matematika, belajar seumur hidup, dan matematika untuk semua orang. Building mathematical communication provided benefits to students in the form of 1.
Model situation verbally in writing pictographically and algebraically. 2. Reflect and clarify in thinking about mathematical ideas in various situations. 3. Develop an understanding of mathematical ideas including the role of definition in mathematics. 4. Use reading, listening, and writing skill to interpret and evaluate mathematical ideas. 5. Examining mathematical ideas through conjecture and compelling reason. 6. Understand the value of mathematical notation and the role of mathematics in developing mathematical ideas. Nah, bahkan membangun komunikasi matematika memberikan manfaat pada peserta didik berupa: yang pertama, memodelkan situasi dengan lisan, tertulis, gambar, grafik, dan secara aljabar. Yang kedua, merefleksi dan mengklarifikasi dalam berpikir mengenai gagasan-gagasan matematika dalam berbagai situasi. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman terhadap gagasan-gagasan matematika, termasuk peranan definisi-definisi dalam matematika. Yang keempat, menggunakan keterampilan membaca, mendengar, dan menulis untuk menginterpretasikan dan mengevaluasi gagasan matematika. Yang kelima, mengkaji gagasan matematika melalui konjektur dan alasan yang meyakinkan. Nah, yang terakhir, yang keenam, memahami nilai dari notasi dan peran matematika dalam mengembangkan gagasan matematika. The effort that teacher can make in creating democratic mathematics learning are: 1. Develop a learning atmosphere that gives students the freedom to develop themselves according to their abilities and knowledge. 2. The teacher build a learning atmosphere that gives students the freedom to move and communicate with the teacher and their friends. 3. Develop and build cooperative learning activities. 4. Developing democratic learning interaction. 5. Develop learning media that provide an attraction for students. Jadi, usaha-usaha yang dapat dilakukan guru dalam menciptakan pembelajaran matematika yang demokratis yaitu: pertama, mengembangkan suasana pembelajaran yang memberikan kebebasan peserta didik untuk mengembangkan dirinya dengan kemampuan dan pengetahuan yang telah dimiliki. Yang kedua, guru membangun suasana pembelajaran yang memberikan kebebasan peserta didik untuk bergerak dan berkomunikasi dengan guru maupun temannya. Yang ketiga, mengembangkan dan membangun kegiatan pembelajaran yang kooperatif, di mana peserta didik dapat mengkomunikasikan gagasan-gagasan matematika kepada peserta didik lainnya. Yang keempat, mengembangkan interaksi pembelajaran yang demokratis, di mana peserta didik memiliki kebebasan mengemukakan gagasan-gagasan matematikanya disertai dengan argumen mereka atas persoalan atau pernyataan yang disajikan oleh guru. Yang kelima, mengembangkan media pembelajaran yang memberikan daya tarik bagi peserta didik untuk memberikan komentar atau pernyataan berkaitan dengan konsep atau materi yang akan dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran. Hal-hal tersebut secara tidak langsung kita telah melaksanakannya, misalnya dalam kegiatan pembelajaran materi statistika, di mana peserta didik diberikan lembar kerja untuk mengidentifikasikan uang saku teman-temannya. Peserta didik secara tidak langsung telah melaksanakan komunikasi untuk memperoleh informasi data yang diisikan pada lembar kerjanya. Selanjutnya, peserta didik berkelompok untuk memperoleh rata-rata uang saku dari sejumlah tema yang didata. Di sini, peserta didik akan saling bertukar pendapat dengan anggota kelompoknya bagaimana menentukan rata-rata data yang diperolehnya. Kemudian, masing-masing saling meyakinkan kepada anggota kelompoknya mengenai rata-rata yang diperolehnya. Peserta didik selanjutnya mengidentifikasi tentang pengertian rata-rata tersebut kepada anggotanya sebelum mengutarakan pendapat di forum kelas. Dari kegiatan tersebut, ternyata komunikasi matematika dapat diciptakan dalam kegiatan pembelajaran matematika. Okay, thank you for watching this video. We are so sorry if there is a mistake because the mistake
come from us and the perfect come from Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.